Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di dalam kehidupan Bapak dan Ibu di tempat ini. Semua yang bersukacita, amin. Amin. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan. Mau berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang sungguh baik, Dia penyelamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kamu.
bawa kita di dalam doa pembuka. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dan layakkan kami di tempat ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu karena Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami sampai pagi ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam seminggu ini Allah sudah memelihara hidup kami, Allah sudah menjaga kami sehingga kami ada di tempat ini saat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan pagi ini, kami mau memuji-muji Allah. Layakkanlah kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami karena kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami ini ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Allah memelihara pujian kami, menjaga ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada dalam kuasa dan kendali Allah. Segala kuasa yang tidak menghendaki ibadah kami berjalan dengan lancar, kami patahkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah yang berkuasa di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang terlibat pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong, mulai dari WL, pemain musik, bahkan pemberitaan firman-Mu nanti semua ada dalam kendali Allah. Saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lewat puji-pujian kami. Karena kami percaya bahwa lewat puji-pujian ada kuasa Allah yang akan kami terima. Di dalam puji-pujian akan menyembuhkan setiap kami. Di dalam puji-pujian akan memberikan kelegaan buat kami. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, dan layakkan kami untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang sungguh baik. Hari ini kita mau menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Mau undang Tuhan untuk hadir di tempat ini. Sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Yesus namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Terima kasih Yesus. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya.
bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau Allah yang layak untuk kami sembah. Sama-sama katakan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Haleluya. Mulia namanya, puji Hosana. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Hosana, puji Hosana. Puji Hosana Tuhan. Hosana, sekali lagi puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Terima kasih Tuhan. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Sebab mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Yang punya beban, mari tanggalkan bebanmu. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekasih jiwa kami Yesus. Amin. Rindu untuk memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih dengan gendang. Dengan gendang. Terima kasih Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus dengan gendang. Amin. Dengan gendang ku puji. Haleluya. Seluruh jemaat bernyanyi buat Tuhan. Haleluya, Yesus kekal dengan gendang. Ku
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku dengan kata ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Saya cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kami cinta Yesus. Haleluya. Amin. Yesus cinta. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Terima kasih Tuhan. Kami mau menari bagimu Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Masih rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang semangat memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan buat Yesus. Dia adalah Allah yang sungguh baik. Ajaib Kau Tuhan. Dan mau memuliakan namamu Yesus. Sebab Kau Allah yang memang layak untuk kami berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaranmu tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku. Haleluya. Senang jiwa dan pengharapan aku
kita puji Tuhan. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Untuk setiap perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu mengingat Tuhan, betapa baiknya Tuhan Kau di dalam hidup kami. Kami ada Tuhan sampai hari ini, semuanya hanya karena kemurahan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan.
ingat sama-sama katakan lebih sungguh. Kami mau puji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berserah Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Kau Yesus. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Yesus, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami mau selalu puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk bawa kita di dalam doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanpa musik, sidang jemaat Tuhan nyanyi pujian ini dengan kesungguhan hati saudara. Biar ini menjadi satu pengakuan doa saudara di hadapan Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun kondisi kita, kita tetap mau memuji Tuhan. Kita tetap mau mengagungkan Dia. Lagi ku mau memuji. Haleluya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang
ya, terima semua pujian, kemuliaan. Sama-sama dengan musik kita nyanyi pujian ini, ku mau memuji. Yes, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Bapa. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan, kemuliaan hanya lagi. Dengan iman katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi satu seruan doa kami di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kami tetap mau memuliakan Engkau. Kami tetap mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Sebab terlalu besar kebaikan, kemurahan, pertolongan yang selalu Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang telah menebus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan tidak dapat dibayar oleh apapun. Itulah sebabnya kami berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman yang akan memberi kami kekuatan, firman Allah yang akan memberi kami penghiburan, bahkan firman Allah yang akan membentuk kembali iman kami supaya bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau terus di hidup kami. Hadirlah Engkau terus di hati kami Bapa. Roh Kudus selalu memimpin setiap langkah kami. Firman Allah memimpin hidup kami. Itulah sebabnya urapi hamba firman-Mu. Pakai pinjam bibir lidah hamba-Mu. Ketika menyampaikan suara-Mu, isi hati-Mu, ada kekuatan Allah, ada roh Allah di dalam kehidupan hamba firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa. Engkau yang bertambah-tambah, hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Biar Engkau yang semakin kelihatan Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi beri kami seorang murid, telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Allah dan melakukan firman Allah itu di dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Kami siap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap hati untuk mendengarkan isi hati-Mu, suara-Mu di pagi yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami mau dengar firman-Mu dan kami akan berkorban Tuhan. Melalui persembahan kami, Tuhan balas berkat sesuai janji kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Dengan kasih Kristus saya minta bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus.
Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang kita alami hari lepas hari hidup kita. Dan kita mensimpulkan hari ini bahwa kita ada di rumah Tuhan, mensyukuri semua anugerah Tuhan itu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Jika tidak keberatan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sama-sama kita membacakan ayat ini yang menjadi ulasan kita pagi hari ini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya baca ulang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sampai hari ini kita masih mengeksposisi doa Tuhan Yesus ajarkan, doa yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bicara tentang apa makna kalimat yang ada dalam doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Supaya kita tidak lupa urutannya, deretannya sejak awal, saya ulang sepintas lalu selewat karena sudah saya khotbahkan dalam 2 kali pertemuan. Pertama, kita membahas tentang kenapa kita menyebut atau dalam doa kita harus menyebut Bapa kami. Saya ulaskan waktu itu, kita berdoa Bapa kami. Artinya kita harus datang kepada Tuhan sebagai anak karena kita menyebutnya adalah Bapa. Haleluya. Lalu kemudian siapa yang bisa menyebut anak adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Tuhan dan dia pantas menyebut anak. Jadi 10 juta kali kita menyebut Bapa, tapi kalau kita bukan berstatus anak, kita nggak akan pernah dapat melihat jawaban-jawaban doa yang kita sudah sampaikan. Itu sebabnya kita harus berdiri sebagai anak yang benar. Oh, saya anak Tuhan, jadi saya pantas. Oke. Sekarang yang berseru adalah anak-anak Bapa yang benar. Benar-benar telah mengalami penebusan. Tetapi waktu kita berdiri, kita tidak memancarkan sifat Bapa yang ada dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Makanya Allah lebih berurusan dengan karakter anak supaya sinkron dengan Bapa daripada menjawab doa kita yang lebih dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Yang kedua, saya sudah jelaskan. Apa arti dikuduskan namamu? Terjemahan lama bilang dimuliakan. Bahasa aslinya punya arti itu 3. Dimuliakan, dihormati, dan dikuduskan. Makanya terjemahan lama tidak salah. Ketika orang berdoa dimuliakan namamu. Itu sama dengan kita memuliakan Allah atau dikuduskan. Bukan berarti Allah itu nggak kudus lalu kita doa supaya Allah jadi kudus. Bukan. Tapi waktu kita berdoa kita mewakili hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi bukan ucapan. Lalu saya bilang apa hal-hal yang sebenarnya yang Allah tuntut waktu kita memuliakan Tuhan. Alkitab bilang bangsa ini datang kepadaku memuliakan dengan bibirnya, tapi kelakuan mereka tidak. Maka orang Kristen waktu berdoa Bapa kami, dia sebenarnya membenahi hidupnya untuk dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memuliakan Tuhan. Maka Alkitab mencatat ada beberapa hal yang harus kita pakai memuliakan Tuhan. 1, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Benar saudara? Kenapa? Karena tubuh kita sudah ditebus dengan darahnya. Tubuhmu adalah rumah Allah, maka kita harus menghormati tubuh kita adalah rumah Tuhan. Amin. Yang dimana Roh Kudus itu ada dalam kita. Yang kedua, Alkitab bilang apa? Memuliakan Tuhan. Ini yang minggu lalu, saudara. Memang terputus waktu perjamuan kudus karena minggu lalu ada tamu. Putusnya di apa? Tubuh kita. Kita harus pakai memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah bayar dengan harga yang lunas karena mau perjamuan kudus. Tapi ada satu hal lagi, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi waktu orang Kristen menjaga tubuhnya ini sebagai sebuah kemuliaan Tuhan dengan cara mematikan segala keinginan dagingnya, dia sedang memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan cuma ada di gereja bilang Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Tapi waktu dia berusaha setiap hari keluar dari gereja menjaga keinginan daging ini. Karena saya bilang keinginan tubuh, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Allah. Waktu kita menjaga keinginan daging ini untuk terus hidup di dalam firman Allah, kita sedang memuliakan Allah sebenarnya.
Haleluya. Itu sebabnya orang Kristen harus belajar menghormati tubuh ini. Tidak terikat dengan minuman keras, tidak terikat dengan drugs, tidak terikat dengan narkotik, tidak terikat dengan rokok dan sebagainya. Haleluya. Ini hidup kita. Kita percuma memuliakan Tuhan. Oh, saya pikir saya ada di rumah Tuhan. Tapi Alkitab bilang memuliakan Tuhan itu dengan tubuhmu. Lalu kemudian apa? Alkitab bilang memuliakan Tuhan dengan hartamu. Hartamu kau harus pakai bagi kemuliaan Tuhan. Itu minggu lalu. Waktu pertemuan kedua. Apa yang Alkitab atur tentang harta kita? 3 kan saya sudah bilang. Apa? Memberi. 2 apa? Woi, masih ingat gak? Pemberian. Kedua apa? Taburan. Yang ketiga apa? Perpuluhan. Memberi itu menyangkut apa? Menyangkut nilai. Makanya orang kalau memberi di Jakarta bisa kita tuai di Amerika. Kenapa? Karena Tuhan kita memberi uang tapi yang kita dapat sukacita damai sejahtera karena itu perusahaan nilai. Tapi waktu kita menabur apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Engkau nabur mangga, engkau tuai mangga. Engkau nggak bisa mengharap durian dari taburan saudara. Itu perbedaan antara memberi dan menabur. Nah orang Kristen waktu dia menabur, dia bukan hanya sekedar berharap pemberian. Mendapat apa yang dia tabur. Tapi waktu dia menabur, waktu dia memberi, dia sedang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Makanya jadi orang Kristen jangan kikir, jangan pelit. Apa yang kau bisa beri saudara, beri bagi kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui orang-orang miskin, melalui orang terlantar, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gereja. Saudara, engkau sedang memuliakan Tuhan dengan hartamu. Yang ketiga apa saya bilang kemarin? Perpuluhan. Perpuluhan itu perusahaan nominal. Perpuluhan sama kejujuran. Perpuluhan bukan supaya saya diberkati berlimpah-limpah, bukan. Perpuluhan adalah engkau jujur bahwa engkau sudah dapat 90, yang 1 engkau kembalikan karena itu bukan punya kamu. Itu bicara kejujuran. Boleh bilang amin? Oh, saya kasih perpuluhan supaya saya enggak jadi miskin. Bukan. Waktu engkau kasih perpuluhan, engkau sudah menghormati bahwa semua yang kau punya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dari Tuhan semata-mata. Yang ketiga, tentang datanglah kerajaanmu. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat apa makna ketika Tuhan mengajar doa Bapa kami. Di dalamnya ada kalimat datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah kerajaanmu, artinya memindahkan satu posisi kerajaan di tempat yang awal kepada tempat yang baru. Karena disuruh datang kerajaanmu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang dapat kita lihat secara fisik. Amin. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Sebelum maju kita baca ayat firman Tuhan dulu. Lukas pasal 17 ayat 22 dan ayat 21. Lihat ya. Ini TV kita masih belum jadi di atas masih ngetik keluar ayatnya baru begini saudara. Jadi atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Artinya tanda lahiriah, tanda-tanda yang dapat terbaca. Itu kerajaan Allah. Di dalam ayat 21 nggak usah baca karena lihat sana lihat itu sebenarnya nggak ada karena kerajaan Allah tidak bisa kita lihat. Yang kedua Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan minum tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah persoalan rohani yang bekerja dalam hidup manusia. Itu kerajaan Allah. Jadi waktu ada kerajaan Allah di muka bumi, dia bukan kerajaan Allah yang harus kita tuntut lihat mana Tuhan punya kerajaan, kursi kerajaannya mana, bukan. Waktu Allah berkerajaan di muka bumi, dia memerintah orang-orang percaya, saya dan saudara. Dia berkerajaan di hati kita. Amin saudara, itu makna kerajaan Allah. Nah mari kita lihat ayat pokok, datanglah kerajaanmu. Mari kita mulai dengan kerajaanmu. Mu ini menunjuk seseorang, amin. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa yang datang? Kerajaan siapa? Ya kerajaan Bapa. Kenapa? Karena kita menyebutnya Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan Bapa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar baik. Pribadi yang kita sebut Bapa, dia itu punya apa? Kerajaan. Berarti Bapa yang kita panggil-panggil itu, kalau dia punya kerajaan, berarti dia adalah seorang, ya. Haleluya. Jadi waktu engkau memanggil Bapa, engkau sedang berkomunikasi dengan dia yang duduk di tahta di kerajaannya. Karena Bapa kita adalah Raja. Waktu Bapa yang kita sebut adalah Raja, maka saya dan saudara adalah anak Raja. Haleluya.
Mengerti saudara? Anda tahu waktu engkau diajar Bapa kami yang di sorga, Tuhan bukan ngajar engkau lipat lutut, angkat tangan, Bapa kami di sorga dimuliakan namamu. Bukan. Waktu engkau datang sama Tuhan, engkau datang dengan cara hidupmu. Cara hidup apa? Cara hidup sebagai anak raja. Tuhan bilang kalau engkau mau berkomunikasi dengan rajamu, engkau kenal diri. Engkau bukan anak penyamun, engkau anak raja. Di mana karakter Bapa sebagai raja ada di hidup saudara. Haleluya. Di mana sifat-sifat Bapa ada di hidupmu. Saya kasih tahu, karakter anak raja itu dari dari gerak-geriknya, dari sepak terjangnya, dari auranya, dari tampilannya sangat-sangat jauh berbeda, saudara. Haleluya. Coba kita orang kota pergi ke kampung, pasti auranya kelihatan, saudara. Kita nggak usah ngaku kita nih orang kota, saudara. Tapi kalau kita pergi di Udik, pergi di pedalaman, secara otomatis orang kota datang. Kita nggak ngaku orang kota. Saudara dengar, waktu kita anak raja, kita nggak usah ngaku-ngaku, anak raja, enggak. Dunia mau lihat sama kita, wow ini anak raja. Kenapa? Ada aura Bapa, ada sifat Bapa, ada karakter Bapa yang hidup dalam pribadi kita sebagai anak. Itu sebabnya saya kasih tahu sekali lagi, persoalan kekristenan bukan persoalan doa, ngelipat lutut, kunci diri dalam kamar. Itu betul, tapi engkau selalu salah dan kalah di mana? Waktu engkau keluar kamar, karakter Bapa nggak ada dalam hidupmu sebagai anak. Itu kesalahan kebanyakan orang. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Jadi waktu engkau diajar Bapa kami, Tuhan sedang ngajar, mana kelakuanmu? Boleh bilang haleluya. Bapa, ternyata dia raja Bapa kita, haleluya. Engkau punya Bapa itu bukan security saja, dia raja, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi engkau harus sadar, anak raja pasti memancarkan kemuliaan raja. Haleluya, anak raja pasti memancarkan kemuliaan raja. Auramu, gayamu, tampilanmu, sikapmu mengidentifikasikan Bapa yang ada dalam hidup saudara. Amin. Oke. Bicara tentang kerajaan, berarti itu bicara tentang pemerintahan. Benar nggak saudara? Bicara tentang kerajaan, bicara tentang apa? Pemerintahan. Datanglah kerajaanmu. Kita seperti memindahkan pemerintahan Tuhan di sana datang ke sini. Paham saudara? Ngerti gak saudara? Pemerintahan Tuhan di sorga didatangkan ke dunia ini. Jadi maksudnya apa? Waktu kita bilang datanglah kerajaanmu, kita sedang meminta pemerintahannya menguasai bumi ini. Menguasai orang percaya. Bicara pemerintahan, bicara perintah. Maka secara teologis, waktu orang Kristen berdoa datanglah kerajaanmu, dia sedang berusaha untuk hidupnya sesuai dengan perintah raja di atas segala raja. Masa anak seru Allah, dia adalah raja. Kita gak hidup dalam perintah-perintah Bapa kita sebagai raja. Jadi artinya apa? Waktu kita doa Bapa kami datang kerajaanmu, Tuhan ngajar engkau taat sama perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu adalah pemerintahan Allah yang di sorga dipindahkan di muka bumi. Supaya orang yang mau dibawa ke sorga nanti, di kehidupan yang kedua, dia belajar menjadi orang percaya yang taat kepada perintah Bapa di dunia. Yang gak taat di dunia jangan mimpi masuk sorga. Yang gak taat dengan perintah kerajaan Allah di bumi, jangan pernah melihat ada peluang yang besar bagi hidup saudara untuk pindah ke kerajaan kekal di dalam sorga. Gak mungkin. Jadi kita sedang diajar apa? Diajar ketaatan. Tuhan bilang A, ya. Tuhan bilang B, ya. Perintah itu Tuhan, ya perintah. Iya Tuhan saya lakukan. Tuhan bilang C, aduh Tuhan tapi berat nih. Enggak. Perintah harus dijalankan, berat atau enggak berat.
Nanti kita lihat bagian yang lain. Kenapa Tuhan ajar kita untuk taat saja sama perintah Tuhan. Sekalipun mungkin kita berjuang dengan persoalan yang tidak mungkin kita lakukan perintah Tuhan. Sebentar, di episode berikut. Makna teologis kedua. Apa maksud datang kerajaanmu? Waktu Allah menurunkan kerajaannya di bumi ini. Dia memberi nilai-nilai kerajaan itu untuk mempengaruhi seluruh anak-anak Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu punya nilai-nilai kerajaan. Nilai-nilai kerajaan Allah beda sekali dengan nilai kerajaan dunia. Lihat, kerajaan dunia itu punya nilai apa? Kekuasaan, power, dan perintah. Kerajaan surga apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makanan minum. Apa dia bilang? Kebenaran. Apa lagi? Damai sejahtera. Sukacita. Orientasi pekerjaan Allah. Orientasi kerajaan Allah. Bekerja dalam kebenaran. Makanya kemarin saya bilang orang percaya itu bukan dipanggil untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu akibat dari orang Kristen melakukan kebenaran terlihat dari perbuatan-perbuatan baik. Karena kalau baik saja iblis bisa berbuat baik. Haleluya. Iblis bisa bikin kita kaya. Wih, baik banget loh iblis gitu. Iblis bisa bikin kita sembuh. Kan kita udah tahu iblis apa yang iblis gak bisa buat. Yang iblis gak bisa buat percaya sama Tuhan. Cuman bedanya Allah yang bikin mujizat dan iblis bikin mujizat terlihat dari motivasi. Allah kalau bikin mujizat untuk menyelamatkan kita. Tapi iblis bikin kita gemuk untuk disembelih di besok hari. Gitu. Makanya kerajaan Allah persoalan kebenaran. Damai sejahtera itu bedanya. Maka orang Kristen yang berdoa kedatanganlah kerajaanmu, dia harus hidup jalan ke sana, jalan kemari, kerja ini, kerja itu, sembari menghormati nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupnya. Ngerti ya saudara? Ngerti saudara? Waktu orang lihat kita ada nilai kerajaan Allah. Ada kebaikan, ada damai sejahtera, ada kasih. Itu nilai kerajaan. Ada kasih, ada pengampunan. Ada penerimaan. Ada mengalah. Kerajaan Allah bukan baik. Kamu siapa? Bukan soal pemerintah, bukan memerintah, bukan kamu paling hebat dengan orang, bukan. Tapi engkau datang menjunjung nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Jadi ada dua nilai teologis dalam makna ini adalah apa? Engkau dituntut taat sama setiap perintah Tuhan, berat atau ringan. Engkau disuruh taat. Kedua, engkau berjalan dalam perjalanan hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi seorang anak Bapa harus terlihat nilai-nilai dan wibawa kerajaan Allah dalam hidupnya. Ada wibawa ilahi, ada wibawa kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Berikut. Berarti dari kesimpulan ini ada 3 hal yang saya mau kasih tahu. Pertama, ini untuk aplikasi dalam hidup kita. Dari uraian tadi. 1, mari kita tanya dalam hidupan kita. Adakah Allah memerintah dalam hidup kita? Amin. Karena bicara kerajaan, bicara pemerintahan, bicara perintah Tuhan. Ketika dipindahkan ke sini, adakah Allah sekarang turun dan memerintah hidup kita? Mari kita baca perintah kita lakukan perintah atau tidak. Terlihat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apakah hidup kita memiliki nilai-nilai kerajaan yang dapat dilihat oleh dunia? Amin. Dan yang ketiga adalah, dengar, kita sedang melatih cara-cara hidup di dalam kerajaan Allah yang kemudian. Amin saudara. Jadi kita belajar taat, kita belajar menghidupi nilai karena kita akan pindah ke sana dengan nilai-nilai yang sudah Tuhan kerjakan di kita. Orang bilang tunggu masuk surga baru senang. Surga sudah ada di bumi. Jadi engkau harus senang sekarang. Haleluya. Amin saudara. Oke, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan seorang Kristen? Seorang yang hidup dalam lingkupan
kerajaan Allah. Apa saudara? Keuntungan. Kalau kita hidup di dalam membangun nilai-nilai kerajaan Allah, kita hidup di dalam ketaatan kepada setiap perintah Tuhan karena kita ini anak raja yang taat kepada perintahnya. Lalu apa yang kita peroleh dari semua upaya-upaya kita itu? Pertama, mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Doa supaya TV ini cepat selesai, saudara. Biasanya saya harus bisa baca sana, jadi sana tidak ada. Makanya WL itu bingung-bingung, ada lagunya. Kalau bisa salah nyanyi karena nggak ada penuntun. Makanya WL harus kerja keras ya, supaya kalau latihan sudah hafal lagunya. Nggak perlu ada lagu sana, sudah hafal di luar kepala. Jadi ini kepalamu itu di luar sana. Oke, sudah dapat Kolose 1 ayat 13. Perhatikan, ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan dan memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Oke, supaya Anda nggak bingung, kita mau luruskan dulu. Apa itu kerajaan anaknya dan kerajaan Bapa? Waktu Yohanes di padang gurun, Yesus belum datang, dia teriak apa? Waktu dia mau baptis orang? Berbelanjalah kamu karena makanan sudah mulai habis. Apa? Bertobatlah kamu karena siapa yang Yohanes Pembaptis maksudnya dengan kerajaan sudah dekat? Yesusnya. Pengertian kerajaan Allah itu waktu Yesus dari sorga memindahkan kedaulatannya di muka bumi supaya kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan yang ada dalam diri Yesus. Yesus adalah anak Allah, dia juga anak Bapa di dalam sorga. Nah itu sinkronnya dengan ayat ini. Jadi waktu kita melihat ini kerajaan anak yang terkasih, itu sama dengan kerajaan sorga yang dibawa Tuhan dengan nilai-nilainya di muka bumi. Yang paham bilang amin dong. Soalnya ngangguk-ngangguk itu ada dua arti. Pendeta ngomong apa ya? Tapi ngangguk saudara. Aduh, haleluya. Makanya itu dengar firman Tuhan, fokus. Handphone dilepas semua, dikumpul di sini, Anda pulang handphonenya buat saya. Haleluya, fokus. Ngerti nilai kerajaan Allah? Yesus yang membawa nilainya di muka bumi. Kita hidup dalam nilai yang Yesus ajarkan. Oke, jadi perhatian. Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan dan pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu sama-sama pengampunan dosa. Berarti apa? Kita yang sudah ada dalam kerajaan anaknya, kita sudah terlepas, sudah bebas dari kuasa kegelapan dan mengalami pengampunan dosa. Orang-orang yang dalam kerajaan Allah itu telah mengalami apa? Pengampunan. Sebelum pengampunan apa tadi dikatakan? Pelepasan. Benar gak saudara? Melepaskan. Orang dalam kerajaan Allah itu telah mengalami pelepasan. Gak mungkin orang masuk kerajaan Allah masih terikat. Gak mungkin. Gak mungkin. Dengar. Gak mungkin. Jangan pernah ada kita yang bilang gak apa-apa. Itu ngikat dikit kok. Tuhan ngerti kok. Dulu saya terikat dengan tali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan minuman keras. Sekarang saya tinggal terikat ujung jari. Dengar khotbah hari Kamis, ada orang bertobat, bapaknya, aduh anak saya dulu pemabuk keras. Sekarang dia udah gak minum sampai mabuk. Tinggal minum 2 gram. Gak ada. Sekecil apapun dosa tetap sama. Gak ada dosa dibedakan besar sama kecil, gak ada. Setiap dosa akan berujung kepada buah. Upah dosa adalah. Haleluya. Orang yang masuk kerajaan Allah sudah terlepas. Yang belum terlepas, Anda masih di luar kerajaan Allah. Kasihan. Oh kasihan nih. Oh kasihan. Oh Tuhan.
Kita tiap minggu ada di gereja Tuhan. Kita pe opa pendeta, kita pe mama pendeta, kita pe papa apalagi. Tuhan orang keturunan pendeta semua Tuhan. Mar kalau ada ikatan di luar sana. Sudah dengar nih khotbah? Waktu Tuhan bilang Tuhan kerajaannya didatangkan ke bumi. Supaya engkau bisa ngukur dirimu. Udah masuk atau masih di luar. Makanya kalau boleh sekarang yang masih terikat-ikat, lepas. Lepas pelan-pelan. Pelan-pelan lepas. Saya ingat almarhum pendeta John Nuslandi bersaksi. Dia pergi ke Sanger, dia pendeta di Manado, saudara. Itu saya senang sekali kalau dia khotbah. Pelan. Setiap Natal dia khotbah. Setiap Natal di gereja kita waktu itu dia khotbah. Dia berkata gini, dia orang Sanger kan, saudara. Dia pulang ke Sanger dan ada seorang anak mudah pemabuk. Dia injili ke mana? Bertobat. Oh, saya mau baptis, bertobat. Betul ya kamu bertobat, jangan minum lagi. Oke. Oh, saya sudah berubah ini. Oke. Ini pendeta Nusan dia balik saudara. Satu waktu dia pulang ke Manado, dia balik lagi ke Sanger. Waktu itu dia dibawa orang bonceng naik motor. Dia lihat dari jauh. Allah, ini Ungkai yang kemarin bilang bertobat. Itu Ungkai jalan begini. Ya. Sampailah itu motor. Ungkai apa ngana masih begini. Mabok ngana. Nyanda pendeta. Kita na minum. Apa berjalan begini. Suatu biasa. Tuhan mau ukur dita biasa atau yang diminumnya ya? Sota biasa om. Tapi so bertobat, tapi sota biasa. Haleluya. 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 Mari kalau begitu tetap masuk dia. Karena yang diukurkan minum-minumnya. Cuman jalannya yang begini. Apa begini? Sota biasa. Nggak ada apa-apa om, cuman dari dulu bertahun-tahun kita begini om. Habis makan begini, habis minum begini, sebelum makan begini. Jadi, saudara-saudara, waktu saya kebiasaan, sudah biasa. Haleluya. Terang, lepas pelan. Saya tahu, habis dia lepas minuman, dia masih tebeg. Tapi lama-kelamaan dia sudah lurus karena harus dilepas pelan. Seperti sabda para nabi, pelan-pelan saja. Haleluya. Senang sekali saudara kalau saudara senyum-senyum mendengar khotbah seperti ini. Karena saya nggak bisa khotbah pelan-pelan, heran saudara ya. Dulu saya rapat, ini cerita di Manado. Di rapat jemaat, itu ada jemaat berdiri saudara. Padahal dia itu, gelar sekulernya panjang. Kedudukan di pemerintahan. Gini om, saya mau bilang ya, kalau boleh itu khotbah diatur-atur. Apa maksudnya? Gini, minggu ini pelan, slow. Minggu depan keras om. Minggu ini. Kita setiap minggu datang, keras terus, dipatok terus saudara. Astagfirullah. Saya bilang gimana ya, itu udah karena pelan-pelan kurang urapan perasaannya. Tapi di sini orang mental-mental yang mau dirubah. Itu kan intinya. Haleluya. Makanya saya nggak terlalu bangga kalau ini bisa berkembang menjadi 1000 jemaat. Tapi anda saya semua tapi masuk surga semua. Haleluya. Tuhan ini saja. Kalau Tuhan nggak mau nambah, kan terserah Tuhan mau nambah atau enggak. Biar pendeta hebat, ada jemaat. Om punya khotbah bagus sekali. Kenapa jemaat gak bertambah-tambah? Jemaat gak bertambah bukan karena khotbahnya. Kagumlah akan Tuhan, gak usah kagum sama pendeta. Saya udah berapa kali dengar orang kagumi khotbah saya. Hilang di gereja. Betul. Saya datang saya diundang sore. Enggak kebaktian di hari Minggu. Kenapa? Ada acara om besar. Maaf ya, saya datang ke rumah. Pas masuk YouTube GPD Obaja. YouTube. Ya om, kami kan jadi saya nonton YouTube. Saya nonton YouTube setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Kenapa? Waduh, kalau om khotbah luar biasa. Enggak ada dia, saudara.
Kalau mau kagum, kagum Tuhan dah. Haleluya. Kalau mau kagum, kagum firman. Kagum Tuhan. Kagum rajamu. Kagum perintah Tuhan. Kagumi firman-Nya. Karena yang ngubah hidupmu bukan pendetamu. Firman yang kau dengar. Haleluya. Jadi engkau mengerti waktu engkau bilang kerajaan Allah datang. Engkau harus tunduk sama perintahnya. Harus taat sama perintahnya. Harus menghidupi nilai raja yang ada di kerajaan itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nilainya ada di kita. Kita jalan kemana saja. Ada nilai ilahi di dalam hidup kita itu. Haleluya. Kenapa? Karena waktu kita di kerajaan Allah, enggak ada ikatan di kita. Jadi waktu engkau mau hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan akan lepaskan ikatan-ikatan saudara. Makanya Anda kalau mau terlepas, berserah sama Tuhan. Tuhan, aku mau terlepas dari ikatan ini. Aku mau terlepas dari kebiasaan ini. Aku mau terlepas. Dan bukan kamu dengan kekuatanmu bisa melepaskan diri. Tapi ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang melepaskan Anda. Karena Tuhan mau melayakan juga engkau pantas dalam kerajaannya. Haleluya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita ada seorang menjadi bagian dalam kerajaan Allah, hidupnya itu diubah. Diubah dalam cara laku, perilakunya, dalam karakternya, bahkan diubah dari orang yang gak selamat menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu kan yang terakhir, mengalami pengampunan. Oke, yang kedua. Oke. Matius 6 ayat 33. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Hitungan ketiga baca dengan soal terbaik dengan iman saudara. Karena ini bagian yang harus kita pelajari untuk menikmati nilai-nilai dalam kerajaan Allah. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dulu orang gak ngerti, dia mau kejar yang ditambahkan tapi gagal dalam mencari kerajaan Allah. Lalu dia tanya, Om, apa sebenarnya itu kerajaan Allah yang harus kita cari? Bener gak? Bener gak? Kalau memang ini harus dikupas lebih lanjut, tapi sudah terjawab dari awal sederhana. Waktu Tuhan datang, Yesus, dialah kerajaan Allah itu membawa perintahnya di muka bumi. Dialah rajanya. Lalu kerajaan yang mana? Kerajaannya di hati kita. Bukan ada di Bogor kerajaannya. Bukan, di hidup kita. Nah, waktu engkau mencari kerajaan Allah, artinya kita mencari nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Haleluya. Mencari kerajaan Allah adalah begini. Waktu kita mentaati perintah Tuhan, kita sedang mencari kerajaannya. Amin. Saudara, gini saudara. Waktu engkau sadar engkau ada di kerajaan Allah, apa engkau berhenti untuk terus hidup dalam nilai kerajaan Allah? Tidak, bukan? Kita harus hidup dalam nilai kerajaan Allah dari sekarang sampai kita mati. Benar enggak saudara? Kenapa? Karena satu waktu ada orang kemudian malas, berpangku tangan, nggak mencari lagi nilai-nilai kerajaan Allah, nggak mencari lagi nilai-nilai ketaatan dalam hidupnya. Haleluya. Nah oke, waktu kita di dalam kerajaan Allah terus mencari nilainya, membawa hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah dari Raja, kita segala Raja, apa Alkitab bilang? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Catat, yang dikatakan semuanya itu cuman tambahan. Bukan yang utama. Tapi dengar, yang tambahan ini banyak dicari banyak orang. Jadi itu cuma nilai tambah. Waktu kita ada di kerajaan Allah, nilai tambah kehidupan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita selidiki, apa itu nilai tambah yang ditambahkan kepadamu? Kita baca di ayat sebelumnya tentunya. Ayat 31. Ayat 31. Oke, perhatikan.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Sakit kepala saya, saudara. Miring-miring begitu ya. Ayat 32. Ayat 32 perhatikan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tahan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti ini kebutuhan yang universal, semua orang perlu. Tidak ada kita, oh saya sudah anak Tuhan, nggak perlu makan, minum, pakai. Mati. Saya mau hidup benar dalam Tuhan. Nggak mau mencari yang dicari bangsa-bangsa nggak kenal Tuhan. Saya nggak sama dengan mereka. Saya nggak mau makan, nggak mau minum. Karena bangsa bejat nyari makan, nyari minum. Saya nggak mau, mati. Artinya apa? Yang orang dunia mau, Tuhan berikan kepada kita punya nilai rohani. Bahwa itu bukan utama. Mereka itu orang dunia karena mengejar itu utama. Tapi Tuhan bilang kepadamu itu hanya tambahan. Ngerti saudara? Halo? Tambahan. Yang kita cari nilai rohaninya. Makanya kalau engkau berrohani, maka makananmu yang kau nikmati secara rohani. Ada sukacita, haleluya. Makanmu burgul, tahu burgur? Makanmu beras jagung, saudara. Makanmu beras melo, nasi garam. Semua di sini nggak ada, saudara. Nggak mungkin di sini. Waduh, makan kita sampai nggak bisa habis. Sebagian ini makan ayam. Kebanyakan. Tapi kalau engkau yang saya maksudkan, engkau makan apa saja, engkau makan secara anak Tuhan, engkau dapatin nilainya, engkau dapatin sukacitanya, engkau dapatin rasa puas dari menikmati makan. Kalau orang sana, yang penting kenyang doang. Tapi gak ngerasakan apa nilai utamanya. Haleluya. Jadi itu yang dicari bangsa-bangsa. Akan tetapi, ayat 32. Bapamu yang di sorga tahu. Haleluya. Bilang tahu. Tuhan masih mau tahu gak sama kita? Iya dong. Kalau Tuhan sampai gak mau tahu kita, habis perkara hidup kita. Tapi Tuhan apa di sorga? Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bilang amin. Haleluya. Supaya kita nggak mau kalah, nggak boleh kalah dengan orang-orang dunia. Dalam hal apa? Dalam hal menikmati nikmat sebenarnya daripada memiliki makan, minum, pakai. Itu maksudnya. Haleluya. Jadi mereka boleh punya lebih banyak. Kita nggak sebanyak mereka, tapi kita menikmati nilainya di dalam itu. Oke, akan Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ada di kerajaan Allah? Supaya apa? Supaya Allah memberkati makan minum kita. Haleluya. Sudah di kerajaan kan kita sudah kejar nilai kerajaan. Nilai kayak pada damai sejahtera, sukacita, pengampunan, kasih ada dalam kita. Tapi bukan berarti kita nggak dapat nilai material dong. Itu bukan utama, betul. Khotbah di mimbar bukan khotbah tentang kesejahteraan secara fisik, secara badani. Tapi apa? Sesuatu yang ada di dalam. Tetapi bukan berarti Allah tutup mata. Allah tahu, Bapa kita surga tahu kita perlu itu. Haleluya. Jadi dengan anak-anak kerajaan Allah adalah anak-anak yang tidak akan pernah mengemis untuk minta makan, minta minum, minta pakai. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Masuk di kerajaan Allah supaya engkau tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ada orang gak kekurangan, tapi yang gak kekurangan itu bukan yang terbaik. Kita yang terbaik gak pernah kurang dari kita. Haleluya. Supaya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita gak akan pernah kekurangan, sesuatu apapun yang baik. Itu kata firman Tuhan. Tuhan memberi sama kita. So, mari kita berusaha tetap ada di kerajaan Allah itu. Dia sudah datang dari sorga ke bumi. Jangan hidup di luar. Dia sedang memerintah. Dia sedang memberi nilai-nilai. Yuk kita berjuang. Ada di kerajaan itu.
ada di dalamnya. Supaya apa? Makan, minum, pakai, terpenuhi. Kita dilepaskan tadi dari ikatan-ikatan yang menjerat kita. Lalu kita mendapat pengampunan. Masuk dalam kerajaan, dalam kehidupan yang kedua kita. Yaitu di sorga yang kekal, yang sampai selama-lamanya. Ayat terakhir. Ibrani pasal 12 ayat 28. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi isi kesimpulannya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita menerima kerajaan yang pasti. Bukan kerajaan yang sebentar-sebentar hancur. Hancur karena pemberontakan. Hilang. Dulu kerajaan ada, kerajaan ini hilang. Tinggal sejarah itu. Tapi kerajaan Allah gak akan bakal hilang. Kekal, kerajaan yang gak tergoncangkan. Gak ada iblis, gak ada satu pribadi, gak ada oknum apapun yang bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Alkitab bilang gini ya, ingat, ketahuilah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Waktu kita ngomong itu, kita sedang bicara tubuh kita. Tapi bilang gini, ketahuilah bahwa kamu adalah rumah Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Itu bicara apa? Bicara kerajaan, bicara organisasi Tuhan. Itu ayat itu disambungin. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Itu kerajaan. Jadi siapa yang menghancurkan tubuh Kristus sebagai kerajaan Allah? Bukan tubuh pribadi ya, organisme bukan. Itu yang ayat yang saya baca. Ini cuma saya singgung ayat yang lain karena itu ada. Itu tubuh yang Roh Kudus. Tapi ada organisasi. Kita ini tubuh Kristus, amin. Haleluya. Siapa yang bikin hancur itu kerajaan Tuhan? Siapa yang bikin hancur pekerjaan Tuhan? Tuhan akan hancur dia. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kerajaan Allah gak dapat dihancurkan sama siapapun. Dia kekal, dia paten, dia berjaya sampai selama-lamanya. Perhatikan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya panjang cerita ini tentang beribadah, tentang syukur. Saya cuma garis bawahi kata cara. Haleluya. Cara. Aturan. Cara yang berkenan. Berarti sesuai dengan perintahnya. Kalau engkau ada di kerajaan yang gak tergoncangkan, hiduplah dengan cara Tuhan. Haleluya. Lah itu kalau saya jabarkan, engkau harus hormat Tuhan, takut Tuhan. Hormat itu memuliakan Tuhan. Kembali ke atas dengan hartamu, tubuhmu, dengan apapun saudara. Engkau hormati dia, engkau takut sama Tuhan. Perintah ini kau langgar, engkau takut sama dia. Itu engkau sedang apa? Menghidupi cara-cara raja kita yang diterapkan dalam kerajaannya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Tutup mata saudara. Apa maksud Tuhan mengajar doa Bapa kami? Dia mau kita datang sebagai anak dari Bapa yang kita sebut Bapa. Bapa kita adalah punya kerajaan dan dia berarti adalah raja. Berarti kalau Bapa yang kita panggil adalah raja, itu berarti kita anak raja. Engkau anak raja. Sekarang Tuhan bilang kerajaannya Tuhan pindahkan ke bumi ini. Adakah engkau masih hidup sebagai anak raja? Atau engkau hanya datang berdoa, tapi engkau punya cara hidupmu, aurahmu, gayamu tidak mencerminkan. Tidak ada identifikasi sedikit pun tentang kerajaan Allah itu ada di hidup saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup itu adalah hidup menurut nilai-nilai kerajaan. Apakah engkau hidup dalam nilai-nilai itu? Engkau harus masuk di dalamnya. Waktu engkau ada di dalamnya, berarti apa? Engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Hidupmu telah ditebus karena engkau ada di dalam kerajaan. Engkau fokus menghidupi nilai Tuhan di hidup saudara. Fokus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di hidupmu. Fokus kepada perintah raja yang ada di kerajaan itu. Engkau gak usah cari. Tuhan malah tambahkan yang dipakai, yang diupayakan dengan keringat, air mata, bahkan darah oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Justru Tuhan hanya tambahkan kepada kita. Fokus kepada nilai kerajaan Allah. Allah akan sibuk mengupayakan
nilai, mengupayakan makan, minum, pakai kita dalam hidup ini. Fokus bawa hidup saudara dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, saudara. Hidup penuh hormat, takut, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa itu yang terbaik. Waktu engkau diperintah Tuhan, tidak berkenan dengan hatimu, tapi sebagai anak Allah engkau harus taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Engkau datang dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, aku mau mengerjakannya. Ya Tuhan, aku mau melakukannya. Mari kita bangkit berdiri. Tampilkan lagunya. Buka hati saudara. Tuhan ngajar kita lebih banyak kepada sikap kita, lebih kepada cara-cara hidup menurut cara-cara yang berkenan, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih. Mari kita bilang terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Kebenaran Tuhan ini, mari kita bersyukur sama Tuhan. Sama-sama kita sekarang sedang berjuang masuk di kerajaan yang Tuhan taruh di muka bumi ini. Jangan sampai engkau ada di luar. Jangan sampai engkau kedapatan tidak berani hidup dalam nilai-nilai kata Allah. Saudara, Tuhan mau latih kita di muka bumi ini, supaya saat mana Tuhan pindahkan kita ke kerajaan yang kekal di surga, kita telah terbiasa dalam hidup-hidup nilai kerajaan Allah selama kita masih hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Nyanyi dari hatimu. Tiada satu dapat membanggakan semua karena cinta.
ingin disenangkan dengan pengakuan-pengakuan-Mu tentang Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan Allah yang luar biasa, yang menyertai sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, dahsyat Engkau menyertai kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, kami mau berterima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Kau ada bersama kami dalam ibadah ini. Dan ukuran terbesar dari sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami di surga, seberapa kami yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan tilik dari tempat mati ini. Mungkin kami sedang berjuang Tuhan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Tuhan di depan kami. Ada hal-hal yang masih terikat dengan kami, tapi kami tahu kami punya Bapa yang penuh kasih dan firman yang berkuasa yang akan mengurai Tuhan ikatan-ikatan ini Tuhan dalam hidupan kami. Engkau mengorakkan semuanya Tuhan, sehingga kami hidup bebas dan hidup di dalam cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami ingin hidup benar ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus urapi kami, firman ini terus berbicara di hati kami, di sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami pergi berada. Karena menghidupi nilai bukan di gereja, menghidupi nilai kerajaan-Mu ketika kami ada di luar, di sana, di kerjaan kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami. Kami hidup dengan penuh kasih, penuh hormat, penuh pengampunan, penuh sukacita. Tuhan tolong, Engkau sudah memberkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami cuma sudah terima kasih dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kuatkan mereka. Sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan, kemampuan. Apalagi yang tertekan dengan beban masalah Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk menanggungnya. Tetap berjalan maju bersama Tuhan sambil berteteskan air mata. Karena kami persiapkan pulang kembali dengan bersorak-sorai, membawa kemenangan dari setiap tekanan-tekanan hidup yang mereka hadapi. Dan biar Tuhan mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berdoa umat Tuhan yang bergumul dengan secara ekonomi Tuhan, pekerjaan, Allah jawab mereka Tuhan. Engkau tidak akan pernah biarkan anak-anak meminta-minta roti. Orang-orang dalam kerajaan akan diberkati Tuhan, makan minum pakai. Allah memberkati jemaat Tuhan. Dan kami percaya mereka yang setia akan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan sudah memberkati kami. Berkati semua pelayan altar yang ada di tempat ini. Worship leader, singer Tuhan, urapi dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Mereka melayani lagi Tuhan dalam urapan yang berlebih Tuhan. Dalam pemain-pemain musik Tuhan, Allah ajar mereka selalu Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ada berkat yang Tuhan beri Tuhan, yang mereka tidak pernah sadar Tuhan selalu akan berikan. Dan yang mereka tidak pernah pikir itu akan Tuhan nyatakan di satu waktu tertentu. Karena ada upaya yang mereka sedang kerjakan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Aser, penerima tamu Tuhan, kolektan, doa Allah memberkati kami semua yang bertepuk tangan, yang meninggikan Tuhan, yang memanggil Allah dari hati kami. Engkau menilik semua dari tempat mati dan membalaskan berkat bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu berjalan ini. Tibakan kami di minggu besok, datang ke rumah Tuhan, beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, bagian yang lain dari doa Bapa kami yang Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kami, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Ini ucapan syukur doa kami Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati kami semua. Berkati rencana-rencana program-program gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pengadaan komputer, buat
multimedia Tuhan. Dan kami percaya bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Supaya ibadah kami Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Namamu dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Setiap hati yang terlalu tergerak memikirkan plan pekerjaan Tuhan ini, Allah sudah membalaskan berkat berlimpah dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Kami memberi menurut kapasitas, menurut keran kami. Karena kami ingin pekerjaan Tuhan selalu boleh maju bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Kami sudah berdoa, bersyukur, mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami menyerahkan langkah pulang kami ke dalam tangan Tuhan. Jauh dekat, jalan kaki, berkendaraan, pertolongan Tuhan sama kami alami. Dan kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku pulang dan bawalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa ini pada ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan namamu Yesus, ditinggikan namamu Yesus, haleluya. Diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu, yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Mari, tepuk tangan buat Tuhan. Buat rumah tadi kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.